bukan di percintaan aja ya, harus mengenal diri Oh sendiri. iya, Dunia berat, investasi juga berat harus. sama. Dan setelah semua pengeluaran kita dipakai, sisanya baru diinvest. Kayaknya agak susah ya kalau Kayaknya sekarang susah. ya Pak. Hai great people, masih di episode spesial Liquid, masih bersama Pak Putut, Direktur Investasi BNI AM. Kali ini kita mau ngebahas cara beliau berinvestasi. Sebetulnya tuh gaya investasi Bapak tuh kayak gimana sih? Apalagi kayak sekarang kan banyak banget teori investasi ya. Oke. Mungkin dengan COVID terakhir kan, itu kan banyak banget teori kan. Atau teknologi lah, udah berkembang segala macam. Apakah masih ya Pak kayak time value of money, investasi jangka panjang, itu masih berlaku nggak sih kayak di investasi yang sekarang? Susah. Saya nggak bisa bilang mana yang paling benar. Karena balik lagi semuanya kan ya di teori investasi. Pertama kali apa? Tahu risk profile dari masing-masing individu. Itu dulu kenal. Kalau udah kenal baru cari caranya. Nah kebetulan mungkin kalau saya ini upbringingnya mungkin kan belajarnya dari fundamental. Jadi mau nggak mau itu yang saya pegang. Jadi mau dari fundamental, dari buku perusahaan, ekonomi, kompetisi, itu yang jadi dasar saya untuk ngambil investasi tadi. Itu mungkin namanya hard skill, mungkin 50%, tapi juga ada 50% itu yang kalau menurut saya nggak bisa bohong, itu yang namanya rasa. Gitu. Jadi oke, hard skill penting, ada rasa juga. Nah ini juga dilihat gitu loh. Kadang-kadang angkanya bagus tapi rasa enggak, itu juga something kan. Nah ini sesuatu yang mungkin harus di honing, diperhalus supaya kita tahu mana yang paling bagus. Karena macam-macam caranya kan, ada yang fundamental lah, ada yang momentum, gitu ya, ada yang pakai chartis. Saya nggak bisa bilang mana yang paling benar, karena balik lagi banyak teman-teman saya ada yang chartis sukses. Ya iya, karena dia tahu rumusnya, cara bacanya. Saya mungkin nggak bisa, gitu. Tapi kalau saya lebih ke fundamental lah, seperti itu. Kalau kayak gitu berarti sejalannya dengan pengalaman lah ya, kita akan semakin jago juga ya in terms of rasa investasi. Kalau hard skill kan ya udahlah ya, kita bisa belajar lah ya. Dan kadang-kadang kalau udah kayak gitu apa, balik lagi tadi saya ke fundamental, karena ini investasi untuk jangka panjang. Jadi karena emang investasi untuk jangka panjang itu jangan kita istilahnya terkukung sama time frame yang pendek. Oke, valuasinya bagus, jangan ngarepin istilahnya besok itu akan naik harganya, not necessarily. Ini saya juga sempat diajarin dulu, adalah bos saya gitu tiba-tiba. Ya bilangnya cuma satu tuh, don't underestimate the market. Pasar itu pasti lebih tahu dari kamu. Market selalu benar. Nah, dulu waktu itu mungkin seumur Cindy, lebih muda dari Cindy, waktu itu enggak loh. Gue udah ngeliat analisanya segala macam, ini pasti benar nih, ini benar decision saya. It turn out nggak seperti itu. Dan kalau lihat lagi mungkin habis itu apa, market itu kan kumpulan kolektif dari nggak tahu 1.000, sejuta orang investor, ya kan. Dan kalau ditanya price, last price itu ngapa sih, itu udah pikiran 1.000.000 orang tentang harga satu barang kan. Dan itu menentukan harga berikutnya kan, bukan harga tahun kemarin, harga akhir bulan, bukan. So the last price itu menentukan harga kedepannya. Nah kalau udah kayak gitu, masa saya lebih pintar dari 1.000.000 orang? Gitu. Tapi itu takes time. Pertamanya sih enggak gitu, tapi kok enggak juga ya. Nah ini ada itu terus juga. Ya ini juga ada orang pintar lain juga yang ngomong tiba-tiba apa, investasi sukses tuh gimana sih? Not bukannya kita berapa kali jual beli investor, tapi how long you in the market. Jadi berapa lama kita ada di situ. Karena ya kadang-kadang ya namanya market, balik lagi nggak percaya tapi it happen, itu ada siklus kan. Kayak ekonomi segala macam kan. Dan kita nggak pernah tahu, jujur kalau nggak tahu saya, mungkin Cindy dapat gift gitu ya, saya nggak pernah tahu impiannya investor apa sih.
buy low, sell high. Iya. When kita tahu it is the low and when it is the top. The peak ya. Nggak pernah tahu. Saya selalu bilang jujur, saya tahu itu kalau sudah lewat. So time itu jadi matters. Dan ya saya juga cerita gitu ya ke investor kalau ditanya gitu, beda 5% sih hari ini sama besok invest. Kadang-kadang investor nanya kan, when is the right time to buy gitu kan, to invest gitu kan. Oke, kalau beda 5% hari ini, it's something. Tanya lagi, kita tuh investor atau spekulator? Kalau kita investor untuk jangka panjang, 5% tadi untuk say 5 tahun, artinya costnya cuma 1%. 1% setahun dibagi berapa? 365 hari. So 1/365 hari. Should we worry? Iya. Untuk investasi jangka panjang ya. Dan kalau gitu ditanya lagi balik apa? So when is the best investment? Yang terbaik kalau saya boleh milih itu 20 tahun yang lalu. Iya sih. But udah di sekarang. next question would be now. Yeah. Now is the time. Dan kalau udah kayak gitu, balik lagi pengelolaan keuangan, saya dapat uang saku, gaji segala macam, ngeluarinnya kapan? Ngeluarinnya biasanya orang invest tuh kan apa? Setelah semua pengeluaran kita dipakai, sisanya baru diinvest. Iya. Ada sisa. Kayaknya agak susah ya kalau sekarang ya Pak. So Jadi ada saying di pengelolaan keuangan itu yang bilangnya apa? Pay yourself first, because you put investment for you, so you invest for yourself first. Itu kayak gitu-gitu. Jadi ya ini ya istilahnya karena pengalaman, karena pernah salah gitu kan. Dulu juga gitu kan, anak sekolah, uang sekolah belum dipikirin, gimana caranya ya. Oh, saya berarti harus nyisihin dari sekarang. Itu nyicil gitu. Makanya kayak mungkin buat temen-temen, buat Cindy segala macam, cocok mulai dari sekarang apa? Cicil masa depan. Cicil masa depan dengan apa? Investasi bertahap, kecil-kecil kayak gitu. ya apalagi kayak biaya-biaya yang mungkin udah kelihatan ya Pak, kayak Bapak Apalagi? kan anak sekolah Oh, nanti kan pasti sekolah udah pasti. gitu kan. Ya. Saya juga pernah sekali gitu pelajarannya waktu itu apa, liburan. Oke dong, seneng liburan, tabungan diambil nggak apa-apa. Tiba-tiba anak harus sekolah, loh. Terus gimana caranya? Aduh, pecah deposito. Oke deh. Tapi kan sakit gitu kan. Akhirnya ngambil kesimpulan berdua, oke, so kalau kayak gitu apa? Tiap bulan kita sisihin. Tahun depannya 1 Jadi tahun ada, 12 bulan saya dapat bayar uang sekolah, 1 tahun dapat bonus 1 bulan. Not bad. Betul. Nah itu yang kayak gitu. Even apa namanya yang ke jaga juga misalnya apa mobil, itu kan kayaknya simple gitu ya. Tapi ya daripada sakit gigi kan apa tahunan, apa terus sih apa namanya mobil segala macam kayak gitu-gitu. Benar Pak. Oke Pak, kalau misalnya ngelihat pengalaman Bapak ya, Bapak kan udah lama banget nih di dunia Tua banget investasi. gua. Okay. Nah, biasanya kan orang kan suka ketakutan tuh, apalagi kalau misalnya yang pressure di marketnya tuh tinggi kayak krisis ya. Itu ada nggak sih kayak yang bisa Bapak sharing waktu pas orang-orang krisis itu kita harus kayak gimana Pak untuk investasi itu sendiri Pak? Apalagi kan orang ya buy low sell high ya. Iya. Kalau di krisis kan kayak timing lagi. Kapan itu low-nya? The lowest kapan tuh? Itu Kan, makanya. gitu. Belajar saya kayak gitu terus terang baca. Karena krisis itu bisa dibaca sejarahnya. Laki juga buat saya ngalamin rasanya gitu ya pas lagi krisis. Oke, 98 Apalagi lah, 98. 2008 gitu ya, itu ngerasain gitu. Emang sampai titik apa despair, takut, pasrah gitu seperti itu. Tapi balik lagi ternyata
ya ini kan setelah sekian kali gitu, itu ya itu tadi balik lagi kan, siklus ada gitu, bahwa siklus ada akan balik gitu. Nah ini tiba-tiba apa dialamin kebetulan sama saya. Nah, cuman orang lain bisa lihat, baca, masalahnya habis itu percaya apa enggak. Cuman kalau pas kita ngalamin emang pada saat itu 98C itu kan ngeri banget gitu ya. Tapi kalau udah kayak gitu apa? Ya udah, ikutin, jalanin gitu, embrace gitu dari situ. Dan untuk supaya kita nggak kebawa di investasi itu kan balik lagi ya, kalau ini nggak tahu rumus saya, balik ke sendiri deh. Kalau kita udah punya investasi, cara paling gampang adalah lihat tidur malam. Saya dulu fund manager itu istilahnya jam 3 bisa bangun, keluar keringat segede apa namanya jagung gitu kan, gede keringetan gitu karena stres kan waktu itu. Pelajarannya apa ternyata itu? Berarti posisi kita terlalu besar. Nah ini yang tiba-tiba kalau buat teman-teman segala macam kan, lihat lagi investasinya di situ. Kalau udah sampai nggak nyaman hidupnya, berarti itu kan terlalu besar investasinya. Terus tiba-tiba lari ke spekulasi. Nah ini yang tiba-tiba harus dibalance. Kita harus jujur bahwa kalau memang itu udah nggak nyaman, dikembalikan ke level yang kalau bisa kita tetap bisa tidur dong, bisa istirahat dong, kita harus bisa kayak gitu-gitu. Nah ini yang tiba-tiba ngebalancing saya di situ. Dan habis itu tetap lihat forward looking, ke depannya masih ada peluang nggak? Lihatnya ke depan masih ada peluang nggak gitu, seperti itu. Dan kalau udah kayak gitu, kondisi lagi jelek, itu justru megang yang fundamentalnya bagus, karena itu yang paling bagus kan. Ya saya pernah juga sekarang ngalamin misalnya ekonomi lagi jelek. Kalau ekonomi lagi jelek tuh biasanya orang butuh uang ya. Kalau orang lagi butuh uang, jual barang nggak pakai akal. Saya enaknya kan. So if you want to be an investor, paling bagus belinya di mana sih? Pas lagi pada saat krisis. Itu, dan itu jangan besok terus dijual kan, for long term. Tapi yang diambil yang fundamentalnya bagus, seperti itu. Ya ini kan juga siapa tuh favorit saya lah, dewanya sih sama Buffett deh. Buffett juga ngomong itu istilahnya apa sih? Buy when others fear. Terus fear when others greedy. Nah itu kalau menurut saya bener banget gitu. Dan dia itu kalau dipikir 90 tahun ya, istilahnya kan udah berapa kali ngalamin kayak gitu-gitu ya, bisa sampai dapetin seperti itu, esensi seperti itu kan luar biasa gitu. Dan jujur ini kalau menurut saya kan kontra intuitif. Orang lagi takut justru harus beli. Itu perlu keberanian kan. Dan kalau udah kayak gitu keberanian, ya harus ngambilnya yang fundamentalnya bagus gitu ya. Betul. Nah ini juga dulu lah bos saya juga udah ngomong, kalau lagi market lagi jelek kayak gitu ngapain dan jangan lihat market, udah baik research fundamental, pegang, believe in it. Makanya harus dulu saya visit ke perusahaan, ngobrol sama CEO-nya, bener nggak sih ada apa istilahnya cahaya di depan terowongan, jangan kereta yang lewat lagi gitu kan. Itu kita sanity check gitu, seperti itu sih langsung itu. Cek bener sih kayak gitu-gitu, kayaknya relate sama sekarang ya Pak. Kan orang-orang pada first quarter worry banget kan, kayak economic slowdown. Dan Great People tahu sendiri kan, IHSG udah turun lumayan banyak. Tapi pas orang-orang takut itu kita invest, sekarang IHSG udah 20% dalam sebulan sih. Dan sekarang kalau kita ya ini ngobrol, jadi kita punya 10 orang pegang saham, kalau semuanya udah jualan, mau turun kemana lagi sahamnya? Nggak ada lagi kan. When it's bottom, the only way is up. Makanya betul. Ya kan? Cuman kadang-kadang kita nggak tahu, kita lupa. Dan ini sih juga belajar apa sih, psikologi apa ya namanya, psikologi investor. Itu kan kayak gitu kan. Ya mungkin sini juga ngalamin. Kalah pertama biasanya apa? Denial. Denial. Saya ngalamin. Kalau denial susah apa? Lah ini naik. Denial. Ini perusahaan bagus, kenapa turun, nggak masuk akal. Turun lagi 10%.
mulai goyang. Yeah. Terus habis itu apa? Berharap, hoping. Ya kan? Kalau udah hoping nggak naik juga, malah dia turun lagi. Akhirnya apa? Sell Sampai at ujung, the bottom dong Pak. despair, Oke, pasrah, give up. And kalau orang semuanya udah give up, mau turun kemana lagi? Yeah. Kayak tadi, the only way is only up. Karena Be contrarian berarti. nah bisa, Bisa. seperti itu gitu. Itu clue yang dipakai kapan kita mau beli, kapan kita mulai invest. Tapi itu kan udah mulai yang kalau udah mulai advance. Tapi pelajarannya di sini kan saya juga kayak gini kan belajarnya dari kecil. Dulu cerita pertama kalau 5 juta itu udah stres. Satu nama 5 juta gitu kan. Gaji saya hilang hanya untuk nutupin kalahnya, udah stres. Tapi lama-lama jangan lihat amount, lihatnya persentasi berapa persen. Nah, kayak gitu-gitu nanti mulai ada. Ya laki lah saya belajar di industri yang seperti ini. Berarti itu salah satu keseruan di dunia investasi ya Pak. Ada It's lagi nggak fun. Pak yang serunya Pak di dunia investasi Pak? Ya seru, ya artinya seru. Akhirnya terakhir ujung-ujungnya kalau saya gitu kan belajarnya apa? Mengenal diri sendiri. Karena balik lagi semua di sini kalau saya yang lihat apa manusia itu kan balik lagi ada 2 kan, fear sama greed. Ya udah, kita harus nyadarin tuh kalau mau jadi investor itu fear sama greed tuh harus diatur kan. Iya. Dan kalau udah diatur ini bisa ngatur kalau apa sih? Kalau kenal diri sendiri. Ya itu dulu pas muda susah. Tapi ya buat teman-teman bisa mulai dari sekarang. Berarti bukan di percintaan aja ya, harus mengenal diri Oh, sendiri. iya. Dunia Berat. investasi juga Berat harus. sama. Dan ada sukanya. Iya. Di itu jadi ada passion di investment gitu ya, bukan investment ya, anything Betul. harus ada passion supaya kelihatan ada craving, ada keinginan untuk terus belajar seperti itu. Betul Pak. Oke lah. Invest saya kok rugi terus, nah, pernah dimonitor enggak? tiba-tiba Pas lihat kok merah. merah gitu, kok ini udah nggak bisa Kalau ngapa-ngapain hijau tuh. diem. Diem.